khalaqaka yang menciptakanmu, walam taku syai'an. Bacaan Al-Qur'an bisa dibaca sayya gitu. Dan tidak ada apa-apanya, bukan karena apa-apa gitu. Artinya kamu tidak punya apa-apa, Allah yang menciptakanmu, memberikan rezeki padamu. Tsumma rabbaka, kemudian mengasuhmu Tuhanmu. Fa asana ilaika, maka berbuat baik kepadamu. At-tarbiyata, pada pengasuhan atau pendidikan. Tsumma an'ama alaika, kemudian memberikan nikmat padamu. Minan ni'amidz zahirati, dari nikmat yang nyata, wal batinati, dan yang batin. Fi dinika, dalam agamamu, wa nafsika, dan dirimu, wa dunyaka, dan duniamu, malayabluhu, pada apa-apa yang tidak sampai, kan haha, pada puncaknya, fahmuka, pemahamanmu, wa wahmuka, dan dugaanmu. Qala azza min qailin, berfirman Allah yang agung dari zat yang berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Al-ayata, lanjutkan ayatnya. Tsumma innaka, kemudian jika kamu tusolli, salat rakaataini, 2 rakaat, ma'ama fiha, serta apa-apa fihima, yang ada pada keduanya, minal ma'aibi, daripada kekurangan, wal afati, dan cacat. Salat kan banyak juga cacatnya. Wa ma'ama wa'ada 'alaiha, dan serta apa-apa yang menjanjikan pada keduanya, fil mustaqbali, di masa yang akan datang, min husnis sawabi, dari baiknya pahala, wadrubil karomati, dan macam-macamnya kemuliaan, hatta tasta'zima, sehingga kamu menganggap hebat, menganggap besar zalika, pada demikian itu, wa ta'ajjaba bihi, dan kamu mengherankan diri dengannya. Falaisa zalika, maka tidaklah ada demikian itu, min sa'ni akilin, dari keadaan orang yang pintar, idza nazarta, kalau kamu merenungkan, hadhihi, maka inilah sekelompok bagian daripada penjelasannya. Hadhihi adalah ini yang penting gitu. Itu maksudnya hadhi, bukan hazi gitu ya. Karena kan ada orang murid nanya sama gurunya, kemudian melaporkan karena muridnya berantem. Ustaz, maujud hazah-hazahan kan gitu. Ada orang ya maujud hazah-hazahan katanya ya. Ada orang ini-inian gitu. Ini hazah-hazahan katanya. Kaifa hadza? Hadza wa hadza katanya kan. Nah itu yang baru belajar bahasa Arab gitu ya. Satu pokok lagi. Wal aslus salisu, dan pokok yang ketiga, annal malika alladzi min sya'nihi, bahwa raja yang dari keadaannya ayyuhdamahu, akan melayaninya al-muluku, rakyatnya atau bawahannya, wal umara'u, dan pejabatnya. Raja itu kan biasanya dilayani gitu ya, sama pejabat-pejabatnya. Wa taqumu ala ra'sihi, dan berdiri di depannya as-sadatu, orang-orang bangsawan. Nah, itu as-sadatu itu maksudnya pimpinan, itu bukan sayyid keturunan Nabi, itu bukan ya. Nah, jadi kalau ada orang bilang sadat, itu bukan otomatis keturunan Nabi. Itu maksudnya orang-orang pintar, orang-orang pemimpin, itu namanya as-sadat ya. Wal udhama'u, dan orang-orang besar yang di sekelilingnya, wa tawalla hikmatahu, dan melaksanakan, melayaninya, alibba'u, orang-orang yang cendekiawan, wal hukama'u, dan orang-orang yang bijaksana gitu, orang bukan yang picak gitu, bukan ya, yang bijak ya. Bijak itu matanya hilang satu. Wa yatlubu
khidmatahu, dan minta pada pelayanannya al-uqala'u, orang-orang pintar, wal ulama'u, dan orang-orang alim, wa yamsi baina yadayhi, dan berjalan di sampingnya al-akabiru, pembesar-pembesar, war ru'asa'u, dan pemimpin. Yang maksudnya yang di sekeliling raja itu. Idza udzina, apabila diizinkan lisukiyin, pada orang-orang yang pasaran. Sukiyin itu yang kerja di pasar-pasar itu, orang pasaran. Au kurawiyin, atau orang-orang desa, qaryah, kurawi, kampungan itu kurawi ya. Bimuqtada ra'fatin, dengan tuntutan kasih sayang, wa inayatin lahu, dan pertolongan padanya, fi babihi, di pintunya, hatta zahama, sehingga berjejal-jejal. Zahama itu artinya berjejal-jejal. Kalau macet itu zahmah bahasa Arabnya ya. Misalnya sayyara zahmah, sayyara atau markubat zahmah itu kendaraan macet, zahmah ya. Bukan sayyarah kasir jiddan, bukan begitu ya. Beda macet sama kasir jiddan ya. Kasir jiddan pun enggak macet ya, banyak di showroom-showroom kan banyak, tapi enggak macet ya. Ulaikal muluku, mereka itu raja-raja, wasadatu, dan pemimpin-pemimpin, wal akabiru, dan pembesar, wal afadilu, dan orang-orang yang utama, fi hikmatihi, di dalam melayani raja, wa mithatihi, dan memuji raja, wa ja'ala, dan menjadikan raja itu lahu maqaman, kedudukan, min hadratihi, dari sisihnya, makluman, dengan kedudukan yang jelas, wa nadhara ila khodamihi, dan melihat pada pelayanannya, bi ainir ridho, dengan mata keridhoan, wa in kana, walaupun ada musawwasatan, kacau, mu'ibatan, cacat. Maksudnya orang-orang yang angkat telur-telur gitu ya. Itu kan di sisi raja-raja itu menghormati betul ya, supaya dia dapat kedudukan yang tinggi. Maksudnya gitu. Alaysa yuqalu lahu, bukankah dikatakan padanya, laqad kaburat, sungguh telah besar, ala hadhil hakiri, atas kehinaan ini, al minnatu, anugerah, minal maliki, dari raja, wa adumat inayatuhu, dan besar pertolongannya bihi, dengannya. Fa in akhadha hadzal hakiru, jika ia mengambil yang hina ini, yamunnu, memberikan anugerah, alal maliki, bagi raja, bitilkal hikmati, dengan pelayanan ini, al ma'ibati, yang cacat, wa yasta'zimu, dan menganggap besar zalika, demikian itu, wa ya'jabu, dan mengherankan bihi, dengannya. Ala yuqalu, apakah tidak dikatakan, inna zalika la safihun jiddan, demikian itu adalah bodoh sekali. Au majnunun, itu gila, gila, majnun ya, karena dari kata jinnun, jannun, jin itu artinya tertutup, makanya jin enggak nampak bagi umumnya orang. Sama si Hasan nampak karena sama-sama ya. Majnun itu tertutup pikirannya, tertutup akalnya, makanya dikatakan majnun ya. Bahasa apanya gila, tapi tidak semua orang gila itu ya gila. Ada orang misalnya gila judi gitu, beda ya. Gila perempuan, gila sama Laila disebut majnun Laila. Bukan Lailanya yang majnun, tapi majnun Laila. Ada laki-laki yang tergila-gila sama Laila, itu ada syairnya. Saya pernah belajar syair-syair itu, suruh ngapel sama guru saya pun bingung. Bagus ngapel hadis itu, tapi karena disuruh ya saya hafal. Misalnya kayak kirim salam sama angin, kayak gitu dia. Misalnya kayak si Doni gitu, kirim salam sama angin, saya sudah rindu sama istriku, gitu dia.
Itu ada dalam syair, fa ya rabbi sawil hubba baini wa bainaha gitu. Disuruh ngapal, apal. Ada kira-kira 20 bait gitu. Ini dari mana lah? Iya. Di segi anak soleh nih. Iya. Maksudnya ini pemikiran Imam Ghazali ini mengajak perumpamaan. Kalau sama raja aja kayak gitu, apakah itu enggak bodoh? Kira-kira gitulah, ya. Kenapa enggak sama Allah Ta'ala gitu? La yaqilu syai'an, tidak berakal sama sekali bodoh itu. Apa gila itu? Memang kalau gila itu kan udah tergila-gila sama perempuan, tai kucing rasa coklat kan. Laki-laki juga kayak gitu. Bajunya pun dijual itu tinggal satu-satunya. Mau nikah pun pinjem celana sampai celananya koyak itu. Ada ceritanya ya, anak majelis itu ya. Mau nikah dia, udah mau berangkat gitu, celananya koyak. Minta tolong sama si Hasan enggak? Apa sama si Azmi? Untuk beli celana itu. Udah mau berangkat gitu, ya. Celananya koyak. Kalau berani ya pakai sarung aja gitu ya. Nanti dibilang pakai sarung katanya biar gampang punya anak. Iya si Azmi kan. Oh si Azmi ini yang apa kawan setia. Tapi jangan ditiru kayak gitu ya. Walamma taqarrara hadza, ketika menjadi ketetapan perumpamaan ini gitu. Hadza ay hadzal misal, hadzal darb, ini permisalan. Fa inna ilahana subhanahu, maka sungguhnya Tuhan kita maha suci dia, wal maliku dia raja. Alladzi yusabbihu lahus samawati as-sab'u, yang bertasbih padanya makhluk langit-langit dan yang 7, wal ardu dan bumi, wa man fihinna, dan apa yang ada di dalamnya, wa ma bainahuma, yang ada di sekitarnya, karena di atas langit dan di atas bumi itu ada udara, yaitu yang menyebabkan bisa jalan pesawat itu, wa ma bainahuma, ya. Ini enggak disebut Imam Ghazali, mungkin masuk wa ma fihinna itu. Wa in min syai'in, dan tidak ada dari sesuatu illa yusabbihu in bihamdihi, kecuali bertasbih dengan memujinya. Wal ma'budul ladzi yasjudu lahu, dan yang disembah Allah, yang sujud padanya man fis samawati wal ardi, yang ada di langit-langit dan bumi. Bumi itu sebenarnya 7 juga, tapi karena lengket tidak disebut pakai jama. Samawati wal ardi, sama itu dia bertingkat-tingkat, farroqah, berpisah-pisah. Tapi kalau ardi itu lengket dia. Sehingga kalau dalam kitab-kitab seperti penjelasan tafsir itu dia tidak pisah-pisah, langsung lengket. Tau'an dengan keadaan taat, wakarhan dan dengan keadaan terpaksa. Dah itu panjang kali nanti. Maksudnya begini, bahwa di antara yang membatalkan pahala itu adalah ketika orang itu riya. Riya itu ibadah bukan karena Allah. Kemudian aza, menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain, misalnya enggak bisa kurban aja petentengan misalnya gitu ya. Menyakiti orang lain ya. Dia bisa kurban, misalnya enggak bisa ngasih kopi aja petentengan misalnya. Itu namanya menyakiti orang lain ya.
Kalau aku kan bisa jauh ini belinya ya. Misalnya dari Kabupaten Karo ini misalnya. Lalu ujub itu mengherankan dirinya, menganggap dirinya besar. Akhirnya dia menganggap orang lain itu kecil. Nah, padahal ibadah itu salah satu di antaranya adalah yang diharapkan itu mendapatkan ridha Allah. Innama syarat lahu qima lima waqa'a minallahi mawqa'ar ridha wal qabul. Maka ketika ibadah itu mencari ridha Allah, tidak terjadi yang disebut namanya riya, tidak terjadi namanya adza dan ujub. Karena memang mencari ridha Allah. Yang terakhir itu paling tinggi itu mencari ridha Allah, bukan mencari pahala. Kalau disampaikan ustadz-ustadz ceramah-ceramah Ramadan itu kan pahala. Ramadan dilipat gandakan pahalanya gitu ya. Dalam ibadah sunat menjadi wajib. Sayang ibu-ibu tak mau ibadah katanya kan. Dalam ibadah wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Misalnya gitu dicontohkan, enggak siap-siap cuma itu aja. Siap itu tengok jam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Kulibas itu ya. Ya. Sebenarnya cuma itu sedikitnya materinya. Cuma dipanjang-panjangkan ya. Oleh karena itu yang diharapkan pokok hal-hal yang pertama itu supaya mendapatkan nilainya ibadah itu tinggi, diharapkan supaya pokoknya itu dapat ridho dari Allah. Nanti diterangkan lebih lanjut tentang masalah ridho. Saya akan menerangkan yang tadi, yang kedua itu tadi. Tandanya ridho itu tadi adalah ketika orang itu memberikan gambarannya satu bunga, satu tangkai bunga kepada raja, walaupun harganya itu murah, itu dihargai dengan harga yang mahal. Ketika misalnya memberikan pemberian yang harganya 10.000 karena diberikan hadiah, dihargai dengan harga yang mahal. Mudah-mudahan yang memberi dapat ilmu yang bermanfaat, karena kopinya ini kopi spesial dari Aceh misalnya ya, gitu. Walaupun 10.000, nggak ditengok 10.000-nya, gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu ketika orang itu sudah diridhoi oleh Allah, walaupun ibadahnya cuma sedikit, dia mendapatkan balasan yang tinggi, diterima ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, itu yang disebut dengan ridho. Maksudnya ridho Allah. Beda ridhonya manusia kepada mengharap dengan ridho Allah, nanti kita jelaskan. Yang kedua, Imam Ghazali menggambarkan dalam pokok yang kedua ini, apabila seorang raja minta dilayani dengan pelayanan, dengan berbagai macam pelayanan, padahal itu yang sifatnya sementara, siang malam supaya dilayani dan dilaksanakan dengan baik, walaupun yang melayani itu kakinya sudah kebas-kebas. Ini raja ya, bukan saya. Kalau saya nyuruh ngusuk sama Iwan cuma sikitnya itu, nanti dia dibangkit-bangkit pula itu ya. Pak Kiai itu kalau mau ngaji ngusuk saya tukang kusuknya katanya kan, sampai pula ke Marelan sana ceritanya. Misalnya ya, ini masalah raja. Kemudian seandainya ada musuhnya raja, dia pun sempat pasang badan walaupun hilang nyawanya gitu. Artinya sesama antara bawahan dengan atasan dan orang-orang yang di sekeliling raja, dia mau kurban dengan segitu hebatnya gitu ya. Padahal itu cuma sebab saja,
yang hakikatnya musabbibul asbab itu Allah. Kenapa dia beramal bukan karena Allah? Padahal sama raja dia menunduk-nunduk. Tengoklah pejabat tuh. Karena memang dinilai sama pejabatnya kalau nunduk-nunduk itu. Kalau yang diem aja, misalnya kayak si Hasan gini, nggak mau angkat telur, ya, nggak dijadikan kepala ataupun naik gajinya gitu, enggak. Tapi kalau si Hasan ini mau nunduk-nunduk, iya Buya misalnya ya, iya Pak Yayasan misalnya ya, saya siap pasang badan Pak Yayasan kalau ada apa-apa, walaupun badan saya enggak gemuk misalnya, barulah sungguh-sungguh dia katanya gitu ya, dikasih kedudukan, tambah lagi gajinya setengah satpam misalnya ya. Tapi kenapa nggak berani kayak gitu sama Allah Ta'ala gitu? Tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, padahal Allah sudah memberikan nikmat yang banyak yang tidak bisa terhitung. Diumpamakan di sini seandainya dia sholat 2 rakaat, padahal banyak cacatnya. Waktu sholat misalnya ingat-ingat, nggak gajian-gajian misalnya kan. Waktu sholat ingat-ingat, istriku sekarang banyak kali tingkahnya, kata si Rojak misalnya ya. Ya. Berarti banyak kekurangan-kekurangan, tapi Allah menjanjikan akan memberikan pahala. Ya. Apakah nggak diingat seperti itu gitu ya? Kenapa dia ujub? Padahal hakikatnya manusia itu lemah. Manusia itu kan wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu dengan lemah. Tapi dia membanggakan dirinya, saya. Kalau bukan karena saya nggak bisa. Saya yang datang pertama kali, kata si Hasan. Saya yang jaga pengajian ini katanya kan. Kalau nggak ada saya nggak bisa. Sikit-sikit saya ya. Sayalah orangnya katanya gitu ya. Misalnya ya, kalau kayak gitu enggak kayak gitu si Hasan, tapi lebih parah dari itu. Misalnya ya. Ini perumpamaan Imam Ghazali itu menggambarkan bahwa kalau kepada Allah diberikan pahala yang banyak, dunia akhirat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia kayak begitu? Padahal manusia itu adalah lemah. Kalau Allah tidak memberikan rahmatnya, dia tidak bisa beribadah. Lemah, disuruh puasa aja siang hari perutnya udah dirapatkan sama tanah itu. Ke masjid-masjid dibuka perutnya, dingin enak kali katanya kan. Padahal lapar dan panas itulah ada nilainya tersendiri. Terus cari es ditaruh di kepalanya. Beli es dulu 2.000 aja. Panas sekali. Enggak saya minum, saya puasa ini. Gitu ditaruh di kepalanya gitu ya. Ini enggak batal menurut fikih nih katanya kan. Karena ini enggak bisa masuk. Ini saya batasi sampai sini aja katanya kan. Begaya dia katanya kan. Itu menunjukkan bahwa lemah. TV-nya salah aja mau dilempar. Udah mau datang gubernurnya, mati pula kau katanya kan gitu. Karena kalau sudah keluar gubernurnya itu kan sebentar lagi buka. Nah, kalau di TV Sumatera Utara ya. Berarti udah nggak sabaran, melemah manusia itu gitu. Banyak gangguannya, lemah. Apalagi kayak si Hasan ini ya. Nengok di Bali sana misalnya, perempuan-perempuan pakai jaket kulit gitu, kulitnya sendiri gitu ya. Langsung si Hasan pulang aja pulang, mak kawinkan aku mak katanya kan gitu. Ya. Nyanyian dia ya. Artinya lemah.
Kalau tidak karena dijaga oleh Allah, pendidikan dari Allah, maka tidak bisa. Kenapa dia sombong kali beribadah itu saya gitu. Maka orang-orang yang beribadah masih saya itu hampir tidak diterima pada umumnya. Saya ini sedang sampai di Madinah. Ini sholat arba'in saya. Dan sholat di sini pahalanya jauh sekali dengan sholat di Garu 1 misalnya kan gitu. Oleh karena itu saya ini mendapatkan banyak kali pahala katanya kan. Semua itu kalau Allah tidak memberikan ya nggak dapat. Belum tentu ibadahnya itu diterima. Tadi pertentangannya belum mulai ibadah sudah ditunjukkan ke sana kemari selfie, kasih tahu sana, kasih tahu sini. Sampai Imam Masjidil Haram itu pun merepet bahasa Indonesia. Syahada katanya kan, Indonesia katanya kan, hadza haram katanya kan. Ya khud surah katanya, selfie katanya kan. Ngambil gambar selfie katanya. Bukan menjelekkan, ini supaya orang itu ikhlas gitu. Ikhlas lillahi ta'ala ya. Ibadah yang sulit ikhlas itu ya seperti kurban sama haji. Belum apa-apa sudah dikasih tahu semuanya kawan-kawannya termasuk umroh. Saya minggu depan nggak bisa ikut ngaji katanya. Karena saya sudah di tanah yang suci gitu. Misalnya ya. Kalau memang betul-betulnya kayak gitu, yang paling suci itu ya orang yang tinggal di sana. Orang yang di sana aja sebagian di keluar karena di sana nggak bisa buka jilbab. Keluar buka jilbab ke sana kemari ya. Orang Ustadz Wahabi itu sampai bingung. Ini gimana kok semuanya dirubah-rubah. Makanya Ustadz Wahabi yang melawan raja penjarakan. Makanya keluar-keluarnya di Indonesia karena di sana pun udah sedikit lapangannya. Tapi di sini pun masih banyak sampai kencing kucing pun nggak najis gitu ya. Kencing kucing, kencing kambing itu nggak najis, ya. Ya orang awam aja bingung, masa kencing kucing nggak apa-apa, nggak najis katanya kan. Itu udah viral itu, kencing kucing nggak najis. Padahal kucing kalau sudah kena kencing kucing itu bau kali. Kalau yang pembersih ngamuk-ngamuk kali mama, nggak bisa kayak gini katanya kan gitu. Nah, ini Wahabi bilang nggak apa-apa itu suci itu, katanya kan. Berarti kalau seandainya ada orang kencing di situ nggak apa-apa itu suci itu. Katanya. Ini pernah dikencingi orang udah tua, gara-gara itu diganti yang baru nih. Ya mungkin udah beser dia, jadi nggak bisa tertahan lagi gitu. Udah tua dan sudah lama dipakai mungkin. Ketawa si Rozak ya. Oleh karena itu yang masih ana, nahnu, kemudian li dan indi itu merusak ibadahnya. Artinya harus walaupun tidak dicakapkan dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah. Makanya misalnya kamu kok pandai nyetir katanya ya, sama si Hasan bilang sama si Habib, alhamdulillah ini takdir Allah, ini rahmat Allah gitu kan. Berarti aku nggak dapat rahmat, enggak, kamu rahmat yang lain gitu ya. Kan kamu udah pandai bawa kereta, itu rahmatmu di situlah gitu ya. Pandai bawa kereta sampai ke Brastagi, masuk sungai gitu. Jadi ini maksudnya supaya jangan ujub
jangan riya, dan jangan adza, menyakiti orang lain. Ibadah seperti umroh, haji, kurban ini rawan untuk riya, rawan untuk ujub, rawan untuk menyakiti orang lain. Pokok yang ketiga ini Imam Ghazali menggambarkan satu perumpamaan bahwa orang-orang yang di samping raja itu melayani raja dengan sekuat mungkin, dengan sebesar mungkin, sehingga semuanya diberikan pelayanan itu kepada raja itu. Padahal itu hakikatnya hanyalah raja saja, sama-sama manusianya gitu. Apakah kalau betul-betul itu tidak dikatakan satu kebodohan atau gila yang tidak berakal? Padahal hakikatnya yang maha raja di raja Allah Subhanahu wa ta'ala, semua makhluk dari kalangan malaikat baca tasbih, dari kalangan para nabi baca tasbih, dari kalangan para ulama, para wali baca tasbih, dan semua khidmah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang ada di alam ini adalah beribadah kepada Allah, meskipun dia itu seperti misalnya rumput dan sebagainya. Karena yusabbihu lahu ma fis samawati, bertasbih apa saja yang ada di bumi. Makanya ada satu cerita ketika Kiai Arwani ngaji, dia kena hukum. Kiai Arwani itu kiai qori dan wali, artinya ahli membaca Quran, dan banyak muridnya di Kudus zaman dulu. Disuruh mencabuti rumput, dia pilih yang lain. Kenapa kok pilih yang lain kamu? Rumput itu baca tasbih katanya. Enggak mau dia gitu. Karena dia wali, dengar dia tasbihnya rumput gitu. Kalau sama si Hasan kan orang bertasbih aja dibilang kok nyanyi-nyanyi katanya. Ya. Ya. Wahabi nggak mau rame-rame. Sebenarnya itu alasannya itu orang Arab zaman dulu itu supaya dijaga jangan sampai ada orang rame-rame, karena nanti dia memberontak. Makanya Maulid itu kan nanti rame, memberontak nanti kalau udah kumpul-kumpul, nggak boleh. Pokoknya kalau ada kumpul-kumpul nggak boleh, karena Wahabi sendiri berdirinya itu dengan memberontak dia. Sehingga dicarilah ulama itu kalau ada yang rame-rame kayak gini bilang aja haram gitu. Terus maulid haram gitu ya, kumpul-kumpul zikir-zikir itu haram, yang rame-rame baca sholawat itu haram. Terus cari-cari dalilnya, itu sholawat nggak ada ajaran dari Nabi, ada namanya sholawat bid'ah, gitu ya. Padahal itu untuk kepentingan politik Arab aja zaman dulu gitu ya. Yang Saudi, asalnya Saudi itu kan Hijaz, tapi dibuat nama orang Saudi itu ya, nama negara dibikin nama orang, Raja Saud. Nah, akhirnya menjadi negara Saudi Arabia gitu ya. Padahal itu namanya Hijaz, tanah Hijaz, ulama Hijaz zaman dulu ya. Jadi itu alasan-alasan sebenarnya, barulah dicarikan dalil-dalil, tapi dalilnya nggak kuat karena memang nggak aslinya gitu. Jadi yang pertama tadi menerangkan supaya mencari ridho Allah. Sebab kalau sudah tidak mendapatkan ridho Allah, itu semuanya tertolak. Sekarang apa artinya ridho itu hakikatnya? Ridho itu adalah sururul qalbi, gembiranya hati, bimurril qadha'i, dengan pahitnya ketentuan Allah.
Itu ridho. Sebagian ulama menerangkan ridho itu sukunul qalbi an majaril ahkam, tenangnya hati dari berjalannya ketentuan hukum Allah. Kalau hukum Allah yang senang-senang, yang bahagia, itu ya umumnya ya ridho. Istrinya cantik, suaminya ganteng, rezekinya bagus, sawahnya banyak, itu gampang ridhonya. Tapi kalau misalnya dalam kesulitan-kesulitan, nah ini yang sulit. Diuji, suaminya botak, pendek misalnya ya, berat ridho. Melihat yang lain, suaminya ganteng, nengok si Hasan ganteng misalnya kan, banyak rambutnya si Hasan, ya, walaupun ada putih-putihnya sedikit gitu ya. Ini rahasia ini ya. Sebenarnya ada reinkarnasi itu. Ya. Kalau yang sulit-sulit, yang dikatakan yang buruk-buruk, ini ridhonya itu berat. Sehingga ada orang naik haji, sikit-sikit nangis. Kata kawannya, abang kok sikit-sikit nangis? Iya, aku nengok orang-orang di sini kok cantik-cantik katanya. Nengok istriku kok ya Allah sudah enggak cantik, cerewetnya ampun-ampun. Makanya ini kalau sampai masuk surga sama-sama istriku, aku sebenarnya enggak rela aku katanya. Katanya ya. Inilah namanya kurang ridho dengan ketentuan Allah gitu ya. Hanya ada seorang jamaah nanya, Ustadz kalau nanti masuk surga apa sama istrinya katanya kan. Oh iya katanya kan. Ya Allah kata dia, kenapa? Aku ini sudah sering kena marah katanya kan. Aku udah ngalah tapi hatiku udah saya tahan karena mempertahankan rumah tangga ini katanya. Tapi sebenarnya sudah hancur aku ini. Nanti kalau di surga terus menerus abadi selama-lamanya apa enggak hancur aku ini katanya kan. Akhirnya dijawab sama ustadznya, enggak, nanti di surga itu enggak ada orang dengki, enggak ada orang marah-marah. Dia damai, tenang di sana katanya. Oh iya ustadz katanya kan gitu. Oleh karena itu ridho dengan ketentuan Allah ini yang bagian buruk-buruk ini yang berat. Sebab menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu jaiz hukumnya menciptakan yang buruk dan yang baik. Maka Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami uji pada kalian keburukan dan kebaikan sebagai ujian buat kalian. Orang Mu'tazilah akidahnya enggak kayak gitu. Allah menciptakan yang baik dan yang paling baik. Sama dengan orang menawarkan kue-kue yang di Medan yang ditawarkan dari Jakarta, dari Surabaya. Di Medan ini makanan cuma dua, enak sama paling enak gitu kan. Padahal ada Gatot. Ya. Apa Gatot itu ya? Ubi yang dilemparkan ke seng atau ke genteng sampai 1 minggu, dijemur, udah banyak di situ cacatnya, baru dicuci lagi, dikasih garam, baru dimasak, baru dikasih kelapa. Datang menantunya orang mendeling, nak ini makanan enak nih, makanan orang Jawa katanya kan. Menantunya karena segen dimakan juga, tapi ya Allah makanan anjing nih katanya kan. Akhirnya dia masuk kamar gitu minta gula sama istrinya. Dia minta gula, pahit kali aku ini katanya kan. Kenapa katanya kan? Itu bapak tadi nawari makanan katanya Gatot katanya kan. Jadi aku bilang dia makanan anjing ini katanya kan. Ya. Tapi dibilang kalau di Medan ini itu enggak disebut yang baik, yang enak dan yang paling enak katanya kan. Sama dengan Mu'tazilah,
Allah itu menciptakan yang baik dan yang paling baik. Kalau begitu orang susah-susah itu siapa yang menciptakan? Ya. Orang dalam kena musibah itu siapa yang menciptakan? Nah, anak kecil tidak berdosa terus sakit meninggal dunia, itu siapa yang menciptakan? Ya Allah Ta'ala. Tapi orang Mu'tazilah itu enggak mengakui kayak gitu. Lalu ketika keburukan, Allah menciptakan itu memang ada baik dan ada yang buruk. Oleh karena itu Allah menyiapkan ada surga dan neraka. Dalam satu keluarga ada 5 anaknya, yang 2 ini kadang ini yang bandel ini, ya. Yang 3 ini ikut orang tuanya, yang 2 ini biar aku aja yang masuk neraka, katanya kan, menantang dia ya. Ya ada saja kayak gitu karena Allah menciptakan kayak gitu. Ya, diajak ayo ikut ngaji katanya. Ngapain ngaji, orang nggak dapat amplop katanya kan. Kalau dapat amplop ngaji aku katanya kan. Ngaji dapat ilmu, udah banyak ilmu. Kalau ceramah-ceramah itu di TV pun banyak, apalagi ada YouTube katanya kan. Gitu dia. Ya, Allah menciptakan yang buruk-buruk. Ini yang berat. Berat, misalnya. Ya Allah, kapan saya itu bisa nikah misalnya ya. Siapa yang mau sama aku dan kapan aku bisa mempunyai uang antaran ya. Si Hasan udah ada tapi masih dalam hayalan. Bingung. Kalau sampai ini enggak ridho, enggak tenang hatinya, nanti dipengaruhi sama asing-asing itu. Sebenarnya ada yang cepat dapat uang. Apa sih katanya kan? Ternak babi katanya kan. Itu hampir mau itu si Azmi diajak ternak babi, nanya sama saya, Pak Kiai, Pak Kiai, bagaimana hukumnya ternak babi katanya kan? Saya pun nanya lagi. Iya itu banyak untungnya, saya bilang gitu. Iya memang banyak untungnya, cerita dia. Kalau sekian untungnya sekian gitu. Jadi siapa yang nawari, saya bilang. Saya belum membilangkan nggak boleh gitu. Udah banyak kali ceritanya nggak boleh, itu haram tuh saya bilang. Haram ya Pak Yai katanya. Kata si Azmi. Ya kalau nggak udah kaya si Azmi ini. Mungkin mobilnya udah 3. Karena itu dilaksanakan karena dulu masih sering transportasi itu. Apa namanya itu? Nge-Grab ya. Nah, kadang pagi-pagi itu suruh ngangkat kepala babi itu. Nanti dikasih hadiah. Karena mukanya kan kayak aseng dia kan. Lalu tiba-tiba ada yang jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, abang Islam katanya gitu. Akhirnya iya saya Islam katanya kan. Ditambahi lagi Indominya. Supaya rela dia membawa babi itu tadi ya. Maka dengan yang sulit-sulit berat kita ridho itu, tenang hati itu ridho. Misalnya ya Allah bapakku kok enggak orang kaya itu ya. Bapak orang lain itu kok kaya-kaya katanya. Mamanya ganteng-ganteng, mamanya cantik-cantik. Bapakku hitam katanya kan. Gara-gara itu aku hitam kata siapa Doni misalnya ya ridho karena itu ketentuan Allah Ta'ala. Nah ini yang berat ya. Iya. Bedanya ridho sama qanaah? Oh qanaah, kalimatnya beda. Nomor 1. Kemudian qanaah itu wasilah daripada ridho, mengarah kepada ridho. Qanaah itu artinya menerima rizki dari Allah Ta'ala, itu namanya qanaah. Makanya sebagian ada anak perempuan yang diperkirakan ini jogal, dibikin namanya qani'ah. Namanya qani'ah supaya nerima ya. Nah, lebih luas lagi ridho. Ridho itu senang sururul qalbi dengan ketentuan Allah. Bahwa
ini yang agak menyangkut tauhid yang harus dipahami sehingga tidak salah. Allah Subhanahu wa taala itu jauh-jauh sebelum menciptakan manusia itu sudah ditakdirkan ketentuan ilmunya Allah dan kudrat iradahnya akan ada orang yang namanya si Azmi misalnya lahir di Malaysia. Lahirmu di mana? Malaysia misalnya ya. Besar di masjid Al-Jihad misalnya ya. Karena dia menjaga di situ ya, entah sampai kapan dia pun nggak tahu ya. Misalnya itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Misalnya dia pernah main judi misalnya, tapi dia tobat gitu ya. Sekolahnya di Antokeling misalnya kan. Kayak gitu sudah ada ketentuan dari Allah. Lalu apakah perbuatan manusia itu hakikatnya bisa merubah? Tidak. Orang manusia diberikan akal untuk memilih berusaha, tetapi kemudian hakikatnya ini adalah juga ketentuan dari Allah. Kalau seandainya dimudahkan dalam kebaikan itu takdirnya berarti baik. Makanya dalam satu hadis, if'alu fakulun muyassarun lima khuliq, berbuatlah kalian segala sesuatu dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Maka hakikatnya usaha itu tidak bisa merubah. Adapun ketika misalnya sungguh-sungguh dalam berusaha kemudian lancar, itu semua memang ketentuan dari Allah, tidak terlepas daripada ketentuan Allah. Nah, ini yang harus dipahami sehingga tidak ada pertanyaan apakah usaha manusia itu bisa merubah takdir Allah. Tidak ada pertanyaan begitu. Tapi takdir Allah ini untuk ngasih tahu si Iwan ini ya. Karena saya tadi tiba-tiba kok nengok sana. Karena takdir Allah itu tidak tahu gimana ketentuannya baik atau tidak baik, kita tetap disuruh berusaha yang baik. Karena ketentuan Allah itu tidak tahu gitu. Tetap kita disuruh usaha. Sehingga laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Sesuai tetap berusaha terlepas daripada ketentuan Allah baik dan buruk karena diberikan akal untuk memilih. Maka akal inilah yang disebut tempat dosa dan tempat pahala. Ketika dia memilih yang tidak baik dan melakukannya, maka dapat dosa. Ketika dia memilih yang baik dan melakukannya, maka dapat pahala. Maka hakikatnya ini disebut namanya dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah majburun batinan muhtarun zahiron. Secara batinnya itu sudah ada ketentuan dari Allah, tapi zahirnya disuruh untuk ikhtiar, untuk bekerja dan berusaha. Sehingga ketika ditanya misalnya siapa yang makan? Yang makan ya saya siapa? Si Azmi misalnya. Tidak boleh dikatakan siapa yang makan? Allah ini. Ya. Siapa yang kawin? Allah katanya kan. Itu Jabariyah, kelompok Jabariyah. Kalau yang Mu'tazilah segala sesuatu yang ikhtiari ditentukan oleh manusia gitu ya. Nah, kalau kayak begitu berarti menyampingkan rahmat Allah. Di sini yang sulit. Karena segala sesuatu ditentukan oleh manusia sendiri, dikhawatirkan tidak diterima oleh Allah karena orang itu tidak bisa mendapatkan sesuatu kecuali rahmat Allah. Begitu dia. Oleh karena itu tengah-tengah, zahiron majburun batinan mukhtarun zahiron. Wajib ridho, apa untungnya? Apa faedahnya? Yang pertama, orang disuruh ridho dengan ketentuan Allah supaya hatinya tenang, yaitu supaya bisa fokus dalam beribadah. Yang pertama, orang itu ridho dengan ketentuan Allah, fokus ibadahnya. Aku ridho lah kata si Rojak, istriku ini pun aku ridho, aku tetap ngaji, aku tetap ibadah, aku tetap kerja. Kalau kita misalnya enggak ridho aku istriku kayak gini gitu kan.
Aku mau cari yang kayak bintang film India misalnya ya. Yang nyanyi Ucek-Ucek Utahi misalnya ya. Jadi rusak nanti. Asik cari duren beginco aja dia. Yang paling berbahaya, orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah itu dimurka sama Allah. Oleh karena itu ketika ridho selamat dari murka Allah. Itu kan Allah sudah menentukan. Allah ini mempunyai kekuasaan yang luas yang bisa mengangkat dan menurunkan. Tu'izzu man tasa wa tudzillu man tasa. Mengangkat Soekarno dan kemudian menjatuhkannya. Mengangkat Soeharto walaupun anaknya petani. Mengangkat dan menurunkannya. Dan seterusnya kayak begitu. Tidak tahu ini anaknya petani. Anaknya presiden pun mau jadi presiden enggak ada yang bisa seperti anaknya Soeharto. Tapi Allah mengangkat yang lain. Tu'izzu man tasa wa tudzillu man tasa. Mengangkat siapa saja yang Ia kehendaki. Nah, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala dan menghinakan, menurunkan siapa saja yang Ia kehendaki. Oleh karena itu tidak boleh protes, itu ketentuan dari Allah. Kata si Azmi, kenapa saya kayak Cina katanya misalnya. Enggak bisa, untunglah kamu kayak Cina daripada kayak monyet. Itu. Misalnya ya, ketawa si Iwan, ngejek Wan ya. Azmi ini khusuk ini ya, khusuk dia. Kadang-kadang saking khusuknya sholatnya dibatin gitu aja. Gitu. Selain daripada itu yang ketiga supaya tenang hatinya. Orang yang ridho dengan ketentuan Allah itu tenang. Ya sudahlah, dia pun kaya, kayanya dia, aku pun nggak punya. Itu ketentuan dari Allah. Semua ada hikmahnya, semua ada rahasianya. Itu tenang hatinya. Kalau enggak kan, orang sebelah mobilnya 3, aku kereta pun mogok-mogok, olinya habis misalnya ya, mogok. Kenapa aku ketawa ya? Kereta sudah syukur alhamdulillah. Kadang sepeda ya, zaman dulu sepeda ya, sekarang udah punya kereta. Kereta pun kadang nggak mau dia yang kurus, yang gemuk-gemuk, ya, yang kayak Nmax itu kan gemuk-gemuk. Karena naikannya itu enak kalau kayak Nmax gitu ya. Kalau yang kurus-kurus kurang enak dia naikannya. Ini kereta ya, bukan orang ya. Kau ini ketawa-ketawa aja kau ya. Hatinya tenang. Yang keempat supaya tidak larut dalam kesedihan. Orang yang tidak rela itu kan sedih. Ya Allah, bosan aku miskin gitu kan. Gimana lah hidup ini gitu. Orang jadi DPR, aku di rumah saja gitu ya. Orang profesor doktor, aku S2 aja nggak lulus-lulus misalnya ya. Ya itu semua itu ketentuan Allah, makannya pun sama-sama 3 kalinya. Tanyalah nanti, makanya kan 3 kali nggak ada. Profesor doktor makannya 5 kali itu nggak ada, ya itu congok kali. Orang kaya-kaya itu malah lebih parah lagi, makannya itu sikit, dibatasi. Siap makan, buka tasnya itu obatnya 1 plastik diminum. Ini obat darah tinggi, ini obat jantung, ini obat ginjal, katanya. Minum. Kata ustadz yang diajak, kok nggak dihabisi? Padahal makanan Jepang ini 1 potong tuh 150.000. Kata ustadz nih, kalau nggak malu ku ambil ku bawa pulang nih katanya kan. Masa nggak dimakan semua katanya kan. Yang ustadz yang diajak ini tukang olahraga, siap makan kenceng gitu, gitu kan, baru ntar ya Pak merokok dia, gitu. Ini aku nggak bisa kayak gitu, aku minum obat dulu katanya kan. Kaya, makanannya pilihan, nggak boleh banyak-banyak makan daging, sedikit aja. Awak pengen banyak pun nggak bisa.
makan daging gitu ya. Nunggu Idul Adha itu pun kalau dapat kartu gitu ya. Oleh karena itu ketika sudah ada ketentuan itu diridhoi oleh Allah, kemudian ridho atas ketentuan Allah, maka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi supaya tidak putus asa manusia itu. Sebab manusia ini kalau tidak ridho gampang putus asa. Makanya Belanda kata orang yang benci kali sama Belanda itu Belanda Bukima katanya kan ya. Karena dia menjajah aja. Menjajah itu akhirnya dia pidato di makam pahlawan, kita berdiri bukan karena sepatu yang kilat, bukan karena rambut yang kilat, tapi kita menghormat para pahlawan-pahlawan kita ini gara-gara Belanda Bukima. Ini katanya kan gitu. Jadi yang mau khusuk pun ketawa dia. Yang mau khusuk ngingat jasanya pahlawan pun ketawa gitu ya. Kenapa Belanda itu ketika tidak berhasil langsung nembakkan diri? Karena tidak tahu rumusan ridho itu tadi. Nggak berhasil tembakkan diri, tak udah habis selesai ceritanya gitu. Itu Belanda ya, bunuh diri dia ya. Kalau apa kan enggak, misalnya kayak si Azmi enggak berhasil untuk meminang pacarnya yang dipuja selama 3 tahun lamanya misalnya. Dia ketahui ya. Dia terus belajar ilmu tauhid, belajar tasawuf, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin disinilah Allah mengingatkan, kalau nanti jadi aku jadi babu katanya kan gitu. Baru alhamdulillah aku lah enggak jadi, lagi pula mamaku pun enggak pula setuju misalnya. Nah itu karena ridho Allah. Coba kalau enggak, kapan lah banjir biar aku masuk situ katanya kan. Menunggu banjir dia ya, mau masuk ke sungai itu. Karena udah suntuk kali pujaannya, perempuan yang sudah dipuja dan dipuji dibawa ke sana kemari sambil ngaji misalnya. Ya, dikiranya dapat pahala banyak sama ilmu, rupanya lebih banyak dosanya misalnya ya. Ya. Enggak, ini cerita bukan menjelekkan ya. Karena dia sendiri saya tanya, kau ingin ngaji sama siapa? Sama itulah katanya kan gitu. Itu siapa katanya kan? Ya sama itu yang dari tebing itu katanya kan. Oh ya udah nggak apa-apa. Kamu udah mau nikah kan? Udah ngumpul uang katanya kan. Banyak tiba-tiba belakangan ditolak dia mentah-mentah. Tapi dia pun pintar, udah diambili duitnya dulu ya. Maling teriak maling ya. Ini pentingnya orang itu ridho. Makanya ketentuan Allah ini saya ulangi lagi, kita tidak tahu, bukan memutuskan usaha ya. Ini kalau orang kita belajar kayak gini, kata orang yang ahli ekonomi, inilah gara-gara inilah orang santri-santri ini miskin-miskin gitu kan. Karena asal ridho dengan ketentuan Allah saja katanya kan. Ya, saya dikasih tahu, diprotes saya ngaji kayak gitu. Akhirnya saya terangkan satu-satu. Ridho dengan ketentuan Allah bukan berarti berhenti dari usaha. Usaha itu harus, karena kita tidak tahu sejauh mana ketentuan Allah gitu. Itu tidak boleh ikut campur dengan ketentuan Allah. Itu masalah ridho, masalah qada qadar itu ketentuan Allah. Jangan masuk ke wilayah itu, tambah sulit hidupmu. Oleh karena itu tetap diharuskan berusaha, tidak ikut campur dengan qada qadar Allah, supaya tidak putus asa, supaya tidak berlebihan dalam adanya kemewahan ketika ada mewah-mewah. Makanya ketika orang itu diberikan jabatan kayak si Azmi nanti jadi rektor misalnya ya, ceknya ini dalam hayalan lah. Ketika jadi rektor mobilnya sudah bagus, kemudian nanti udah punya istri cantik, mobilnya nanti dipasang kaca hitam supaya kalau
ada dosen perempuan yang mau ikut nggak nampak gitu kan, misalnya ya. Karena kalau sudah banyak duitnya itu bercabang-cabang, iya kan Don? Enggak, ya. Ini kalau karena banyak orang miskin yang ngaji-ngaji ini kan. Ya yang diajai sama orang yang ngaji-ngaji itu miskin katanya kan. Padahal yang ngaji itu mau menuntut ilmu, nggak ada hubungannya dengan miskin gitu ya. Kalau mau ternak babi lebih cepat gitu ya, kan gitu. Oleh karena itu orang yang sudah sampai kepada ridho ini adalah tidak berlebihan dengan kemewahan karena takut tidak mendapatkan ridho dari Allah. Sebab orang yang sudah diberikan kemewahan itu biasanya dia berlebih-lebihan. Nah, semuanya berlebih-lebihan, ngejek orang pun sesuka hati. Yang ceramah aja orang miskin gitu kan. Enggak, aku kan orang kaya, ngapain diceramahi sama ustadz miskin gitu kan. Tengoklah keretanya ustadz tuh katanya kan. Begitu di starter, kasih aja korek api itu katanya kan. Sakit kali ya ketika sudah ridho dengan ketentuan Allah. Maka tapi kalau misalnya kamu jadi wali biarin aja. Kalau kamu nggak ridho orang itu sakit. Kalau wali itu diejek. Misalnya ada yang pernah ngejek Gus Dur. Gus Dur itu terkenal wali. Tiba pas ceramah gitu, melorot sarungnya, lepas sampai bawah. Untung pakai celana pendek dia. Ketawa Gus Dur. Itulah pas ceramah itu ngejek-ngejek gitu. Kontan celananya melorot, mungkin ditarik itu, ada yang narik gitu kan. Untung sarungnya, kalau celananya tambah gawat kan. Itu diantaranya dan banyak lagi yang kayak begitu. Misalnya si Hasan itu wali, makanya dia tidur ngaji pun sudah lebih paham daripada yang betul-betul. Padahal orang ngaji kata ulama, walaupun betul-betul dia mendengarkan itu dapatnya pun paling 50% daripada yang disampaikan guru gitu. Apalagi yang tidur gitu ya. Tapi kalau yang wali itu beda ya kan. Wali itu tidurnya itu enggak seperti orang biasa gitu. Oleh karena itu kalau wali harus rela ketika misalnya ada kekurangan dijelek-jelekkan, dimaafkan. Kalau enggak Allah enggak senang. Karena ketika orang itu disenang sama Allah Ta'ala, panggil malaikat, saya senang sama ini. Maka kasih tahu semua orang supaya senang pada dia dan supaya jaga dia. Dijaga, orang pun jaga. Nah, tapi saya pun heran pada satu saat Gus Dur itu datang ke tempat Kiai Maimun. Tiba-tiba, kemudian nunduk-nunduk, duduk di bawah. Sampai Kiai Maimun gak mau. Ya Allah Gus, katanya sampean itu kan derajatnya tinggi. Sampean itu anaknya kiai besar, anaknya pendiri NU. Kenapa duduk di bawah? Enggak, saya ini enggak masalah derajat-derajat, saya mau minta barokah. Termasuk Gus Dur itu pernah ngaji di tempat Kiai Maimun Zubair. Akhirnya minta relanya, dicium tangannya, ditarik sama Kiai Maimun. Tapi dipegangi aja, saya mau minta. Terus ditanya, Gus, bagaimana kabarnya Jakarta gitu. Akhirnya dijawab, Jakarta itu Pak Kiai seperti pasar malam. Pasar malam itu orang sibuk mau naik, saya cuma menjaga tiketnya katanya. Makanya itu satu gambaran bahwa di kerajaan atau pemerintahan itu orang sibuk untuk cari keuntungan dan cari selamat. Ketuanya itu cuma memimpin bagaimana supaya itu berjalan dengan baik, baik itu presiden ataupun baik itu gubernur, semua cari untung dan cari selamat gitu. Digambarkan kayak pasar malam, saya ini cuma jualan tiketnya katanya kan. Oh iya ya udah,
yang penting sudah dijaga dengan baik. Pertanyaannya itu yang sederhana, jawabannya juga sangat sederhana. Akhirnya nggak lama lagi, sudah 2 jam, terus dari pengawalnya menentukan, Pak, waktunya udah habis katanya. Dia sedih, dia sebenarnya mau mengadu karena Kiai Maimun tahu kalau Gus Dur itu wali. Gus Dur itu juga tahu kalau Kiai Maimun itu wali jalur ulama, jalur ilmu. Ada wali itu jalurnya macam-macam. Dari 21 tahun sudah dibuka kewaliannya sama Kiai Hamid Pasuruan bahwa Gus Mun itu mufassir, ahli tasawuf, auliyaun min waliyun min auliyaillah. Sehingga pada saat itu semua tahu. Karena Kiai Maimun sudah pernah dijumpai Nabi Khidir. Kalau si Rojak kan dijumpai sama Khidir Awi gitu. Bukan Nabi Khidir ya. Jadi saya ketika melihat kayak begitu, ya Allah, berarti sama-sama orang besar. Terus saya nengok foto saya ketika duduk sama Kiai Maimun di sampingnya. Berarti saya ini sudah dianggap bisa duduk di sampingnya gitu. Sedangkan Mbah Mun aja duduknya kayak ini, Mbah Mun itu kayak si Hasan itu duduk begitu bersila, dan Mbah Mun mencondongkan badannya kayak begini supaya tidak ada derajat yang lebih tinggi. Itu diantara cerita orang yang mau tawaduk kepada guru. Saya, kata Kiai Maimun, saya tidak boleh menghalangi orang yang mau tawaduk kepada guru gitu. Akhirnya dia menikmati tawaduknya, mengadu tentang permasalahannya, sama-sama ahli politiknya. Kiai Maimun walaupun ilmunya banyak dalam ahli agama, dia ahli politik luar biasa dan politiknya tidak jahat. PDI, Golkar, semua pimpinannya hormat sama Kiai Maimun. Biasanya pimpinan PDI sama Golkar sama P3 itu saling permusuhan. Tapi sama Kiai Maimun semua menghormat. Sampai Yusuf Kala yang sekarang masih hidup itu, aku tidak pernah disuruh sama ulama menjadi imam kecuali Kiai Maimun. Sholat duhur gitu terus Yusuf Kala disuruh Pak sampean imam katanya. Loh, aku enggak kiai katanya. Enggak harus kiai katanya. Nah, seneng kali sampai sekarang itu dicerita-ceritakan. Sekali saya disuruh menjadi imam sama Kiai Maimun dan dia makmumnya katanya kan. Itu artinya sangat menghargai orang. Mbah Mun itu sangat menghargai orang. Walaupun tidak punya jabatan, walaupun orang miskin, datang di situ dihargai dan semua merasa dekat. Saya merasa dekat. Rupanya orang lain juga merasa dekat gitu. Nah, kalau si Hasan kan enggak ya. Satu merasa dekat, yang lain jauh kali gitu ya. Karena beda sama Hasan Nopah. Hasan Nopah itu apa San? Ya. Jadi itulah orang-orang yang sedang sudah tingkatannya ridho ini bagian daripada makom tasawuf yang tinggi. Ridho ini bagian daripada makom tasawuf yang tinggi. Makanya orang itu kalau sudah makomnya itu ridho, hidupnya itu tenang. Tapi saya ulang-ulangi lagi supaya jangan lupa, qadar Allah yang harus diimani dengan ridho dengan ketentuan Allah itu tidak memutuskan ikhtiar, tidak menutup ikhtiar, tetap ikhtiar ya. Tetap berusaha, karena itu semua juga ketentuan Allah. Jadi bukan berarti sudah ada rezekinya terus berhenti dari polisi terus ikut pigi-pigi sama Jamaatul Tabligh gitu. Akhirnya nggak ada kerjaan lagi, sudah 3 bulan baru banyak utangnya istrinya gitu ya, baru nyesel gitu. Jadi dikiranya sudah ada ketentuan Allah, nggak pakai ikhtiar, padahal belum sampai tingkatannya
tingkat namanya tajrid atau tawakal murni. Kalau sudah orang itu sudah tawakal murni, kalau nggak ada uang nggak apa-apa, baca zikir aja tiba-tiba banyak uangnya, itu silakan. Tapi kalau misalnya masih belum tingkatannya kayak begitu, nggak bisa. Harus berusaha dan tawakal, berusaha dan tawakal, berusaha dan tawakal. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa San mau nanya? Iya. Mau kawin kau? Pendidikan agama Islam itu kan dihebohkan dengan salah satu tokoh agama, yaitu Mama Gufron kayaknya. Nah, Makoli. Iya. Jadi ada memang sebahagian daripada ucapan dia yang mengatakan bahwasanya video call dengan Allah, kemudian tentang malaikat gitu Ki. Nah, apakah ucapan yang seperti itu menurut ahlu sunnah wal jamaah termasuk kufur? Iya. Masuk ajaran yang sesat itu. Itu tidak dibenarkan, ya, karena kita tidak boleh gampang kali mengkafirkan sebelum diklarifikasi. Maksudnya itu kalau mau menyatakan kufur dipanggil orangnya, terus klarifikasi maksudnya gimana gitu. Karena kan gini Ki, sampai sekarang majelis ulama yang ada di domisilinya tempat Mama Gufron itu belum ada memberikan suatu argumentasi gitu Ki. Majelis ulama itu kan orang namanya ya mitra pemerintah. Ya kalau memang kira-kira tidak ada yang apa kaitannya, dia tidak mau dan dia juga menjaga gitu daripada payah-payah. Ini majelis ulama juga, jadi tahu kali gimana. Ini majelis fatwa Sumatera Utara nih yang cakap ini ya. Jadi tahu bagaimana. Tapi intinya Mama Gufron itu banyak sesatnya. Seperti membilangkan bahwa orang nggak Islam itu ya bisa masuk surga gitu. Itu sesat itu. Ya. Yang masuk surga ya orang Islam. Karena agamanya yang tidak Islam itu tidak diridhoi Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menggunakan selain agama Islam sebagai agama tidak diterima di akhirat yang merugi. Nah, itu termasuk diantaranya tidak bisa bercakap dengan Allah seperti itu tidak bisa. Tapi kalau misalnya yang dimaksudkan itu adalah dia hatinya merasa bercakap dengan Allah, ya itu beda. Merasa, ya. Kamu aja bisa kalau kayak gitu, merasa cakap ya Allah, siapalah kira-kira jodohku, gitu kan. Terus kamu bilang, aku sudah video call sama Allah, katanya kan. Nah, gitu kan bisa, ya. Kira-kira jodohku ini orang Wahabi atau Muhammadiyah misalnya kan, atau NU atau Wasliyah atau Jamaatul Tabligh misalnya kan, misalnya ya. Terus kamu bilang saya sudah video call sama Allah, memang belum ada jawaban kan begitu. Tunggulah nanti kalau sudah ada jawaban. Makanya harus klarifikasi, tabayun, ya. Biasanya kayak gitu MUI memanggil dulu apa maksudnya. Kalau dia itu klarifikasi maksudnya adalah kayak begitu, ya nggak kena jeratun hukum. Nah, itu cuma begaya aja, begaya begitu ya, kata orang Malaysia. Tapi Mama Gufron memang banyak nyeleneh, oleh karena itu nggak bisa diikuti. Makanya bisa cakap sama semut, makoli gitu ya. Makoli astagfirullahaladzim gitu kan. Gitu kan. Ya. Nah, ini enggak bisa. Memang Allah membuat manusia itu bermacam-macam
di antaranya untuk merame-ramekan dunia gitu. Kalau nggak kayak gitu nggak rame gitu ya. Nah, gitu. Paham ya? Jadi nggak boleh gampang mengkafirkan. Tapi kalau memang yang tadi itu nggak bener, yang orang nggak Islam masuk surga itu. Tapi kalau surganya dia sendiri, yang masuk surga bersama Bapak, itu terserah dia lah gitu ya. Karena ada tulisannya itu, ada meninggal itu. Si Ateng misalnya ya, meninggal masuk surga bersama Bapak gitu kan gitu ya. Nah, itu urusan dia ya. Tapi kayak begini kalau kita berdakwah, kita harus berani mengatakan orang mukmin semuanya masuk surga. Karena orang tidak mukmin saja berani, kenapa dia tidak berani mengatakan semua orang mukmin akan dapat surga? Nikmat surga itu begini-begini. Nah, gitu. Walaupun pada ujungnya itu ya yang jahat disiksa dulu gitu. Gitu ya. Karena orang itu pun berani kali. Selain umat Kristiani domba-domba sesat. Gitu dia kan. Nah, kita ini dibilang domba-domba sesat gitu ya. Kita masuk surga. Haleluya. Gitu dia kan. Gitu ya. Hah? Iya, saya pun pernah. Habis. Itu kan bagus katanya. Iya. Katanya kan. Tapi kenapa dibubarkan katanya? Dibilangnya gitu kan, guys. Jadi saya jawab ini, guys. FPI itu dari sisi apanya oke lah bagus ya bilang. Tapi mereka anarkis ya bang. Kan kita umat beragama nih nggak semuanya di sini Islam saya bilang gitu nih. Masa kita umat Islam kasar saya bilang. Mana ada itu diajarkan. Ini yang ditanyakan apanya? Itunya kayak. Yang pertama nggak suka orang Indonesia. Karena itu sudah ada aturannya negara Pancasila. Mau membuat negara di dalam negara. Nah itu melanggar. Kemudian kalaupun dibuat negara khilafah, itu yang khilafah itu juga banyak bermasalah. Zaman Khulafaur Rasyidin saja itu pimpinannya pada umumnya dibunuh. Abu Bakar diracun, Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali perang-perang akhirnya juga dibunuh, gitu. Ini khilafah. Kemudian masalah FPI itu kalau seandainya menghilafah itu mazhab apa? Nggak jelas. Islamnya Islam yang bagaimana? Kalau mau menggunakan kisos, Indonesia belum siap kalau mencuri dipotong tangannya. Karena yang lebih penting adalah memberikan pendidikan, pengarahan, jangan mencuri, bukan asal potong saja. Makanya Yordania yang dulu motong dan sebagainya itu banyak lari dengan putus tangannya minta-minta diharap. Jadi itu belum siap, kemudian tidak boleh membuat negara di dalam negara gitu. Jadi yang keras-keras tadi itu belum bisa negara Indonesia itu menerima hukum kisos, sebab keadaan pada zaman Sayyidina Umar pun ketika orang mencuri ditengok dulu, ini masalahnya apa kok bisa mencuri. Kalau orang banyak miskin, akhirnya Sayyidina Umar belum bisa karena orang ini masih banyak miskin. Gitu. Itu kan orang itu nanti mau memasukkan hukum kisos. Dan bagaimana seperti itu? Sedangkan HTI itu diantaranya boleh mencium sama perempuan yang lain fikihnya itu. Ya. Terus akidahnya tidak percaya dengan siksa kubur dalam urusan akidah, dan banyak lagi masalah-masalah yang menyangkut akidah yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Kan boleh misalnya kayak kamu gitu jumpa sama karyawan-karyawan perempuan, kalau kamu HTI itu boleh kamu ajak ke mana terus kamu cium-ciumi gitu ya. Ada bukunya, saya punya buku ya tentang masalah itu.
Oleh karena itu dibubarkan, dan itu sebenarnya sudah ada skenario dari luar untuk menghancurkan Indonesia. Itu sudah ada skenario dari luar negeri untuk menghancurkan Indonesia. Tapi Indonesia nggak bisa hancur karena Indonesia lebih pengalaman lagi. Yang kayak gitu itu bukan itu saja. Kalau mengenai mau mendirikan negara Islam, NU itu termasuk pertama kali yang ikut mau mendirikan. Akhirnya setelah ditelusuri nggak bisa, dan dia akhirnya ikut Pancasila. Mengutamakan itu juga bagian daripada jawaban, bagian dari jawaban, tapi itu tidak termasuk yang terpenting. Ya, tapi itu jawaban. Pandai-pandai kamu lah supaya dapat uang. Ya, ketawa dia. Nanti tidur dia. Ya. Nah, gitu ya. Nanti kalau kamu nggak dapat uang, itu apa itu ya? Nggak pala bagianmu itu. Jawab aja yang singkat-singkat saja ya. Pokoknya Ahlussunnah wal Jamaah itu aja gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal bair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.